Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu masih ada satu hadis yang tersisa, dan insyaAllah kita akan selesaikan pada malam hari ini sebelum kita pindah ke bab yang berikutnya, yaitu babul janabah. Hadis tersebut, atau afwan masih ada dua hadis lagi. Hadis yang pertama yang tersisa pada pertemuan yang lalu adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qadha bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi, dan juga bersama mereka sahabat-sahabat yang lain. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, dan tiba-tiba dia buang hajat di dalam masjid. Dia buang air kecil di dalam masjid. Dan para sahabat ketika melihat kondisi yang seperti itu, kejadian yang seperti itu, mereka langsung melarang orang Arab Badui tersebut dan memarahinya dan ingin mengusirnya dari masjid. Namun kemudian Nabi SAW melarang mereka, melarang para sahabatnya untuk mengusir orang yang sedang kencing ini. Kemudian setelah dia menyelesaikan hajatnya, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menuangkan air di atas bekas kencing dari orang Arab Badui tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini pelajaran yang kita ambil yang pertama adalah ar-rifqu bil jahil fit ta'lim. Hendaknya kita memperhatikan orang yang akan kita ajar, karena orang yang kita ajar berbeda kondisinya. Dan perbedaan kondisi orang yang kita ajar itu menyebabkan perbedaan sikap kita terhadapnya. Dalam hadis ini yang akan diajar oleh Nabi SAW adalah seorang Arab Badui, yang dimana dia adalah orang yang memang tidak beradab, orang yang kurang ilmu, orang yang jauh dari kota. Sehingga Nabi SAW mengajarinya dengan cara yang lembut, mengajarinya dengan tidak memarahinya, dengan tidak membentaknya. Berbeda ketika Nabi SAW mengajari sahabatnya yang sudah lama masuk Islam, yang sudah lama belajar, yang sudah memiliki ilmu yang luas, maka caranya Rasulullah mengajar akan berbeda. Sebagaimana ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dilaporkan oleh seseorang, dia mengatakan, wahai Rasulullah, Mu'adz kalau mengimami kami sangat panjang sekali, sangat panjang sekali. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Dimarahi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu pula ketika para sahabat, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar saling memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Ketika orang-orang muhajirin mengatakan ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansar mengatakan ya lal ansar, wahai orang-orang ansar. Seakan-akan mereka mau
membenturkan antara kedua kelompok tersebut. Ya, kemudian Rasulullah memarahi mereka dengan dengan mimik yang sudah berubah, ya, dengan mimik marah kepada sahabatnya. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, apakah kalian menyenandungkan, ya, syiar-syiar jahiliyah padahal saya masih ada di tengah-tengah kalian. Rasulullah memarahi para sahabatnya. Berbeda ketika orang Arab Badui yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu ilmu, tidak tahu adab, ya Rasulullah membiarkannya untuk menyelesaikan hajatnya. Nanti setelah itu kemudian Rasulullah mengajarinya bahwasanya inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid itu tidak layak ada di dalamnya kotoran, tidak layak ada di dalamnya najis, tidak layak ada di dalamnya orang yang buang hajat. Dia merupakan tempat untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang Arab Badui ini, ia melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari dia dengan baik, sehingga dia mengatakan, ya Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah, rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad, dan janganlah engkau merahmati selain kami berdua. Ya, doanya orang Arab Badui. Dan Rasulullah kembali menegurnya, janganlah kamu mempersempit sesuatu yang luas. Inna rahmatallahi wasi'atun, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Jangan dipersempit, jadikan rahmat itu kepada saya dan kepadamu saja, tapi semoga rahmat itu untuk semuanya. Ya, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari orang Arab Badui tersebut. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya najis itu dihilangkan dengan air, dan juga boleh dihilangkan dengan selain air. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang istijmar, menghilangkan najis dengan batu atau selainnya. Jadi najis bisa dihilangkan dengan air, bisa juga dihilangkan dengan benda yang lainnya. Kemudian yang ketiga, irtikabu akhafid dhararaini. Dari hadis ini, para ulama kita mengistimbat sebuah kaidah fikhiyah, bahwasanya ketika ada sebuah dharar yang bertemu dengan dharar yang lain, salah satunya lebih berat dhararnya daripada yang lain, maka kita mendahulukan yang lebih ringan mudaratnya daripada yang lebih besar mudaratnya. Kenapa demikian? Ulama kita melihat bahwasanya orang Arab Badui ini ketika dia dikejar, dia diusir pada saat sedang buang air kecil, maka itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dia akan misalnya berdiri kemudian lari sambil buang air, maka kencingnya akan tersebar kemana-mana. Berbeda kalau satu tempat saja, maka mudah untuk dibersihkan, dihilangkan najisnya. Atau juga bisa jadi ketika dia menahan kencingnya, maka itu akan memberikan kemudaratan kepadanya dari sisi kesehatannya. Maka kalau dibiarkan saja kemudian dinasihati dengan baik, maka tetap akan ada mudaratnya, namun mudaratnya lebih ringan daripada mudarat ketika kita mengusirnya pada saat dia sedang menunaikan hajatnya. Dan banyak sekali contoh masalah kita mengambil yang lebih ringan mudaratnya daripada yang lebih besar mudaratnya ketika harus mengambil salah satunya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung pindah saja ke bab yang berikutnya, babul janabah. Babul janabah, hadis yang pertama dalam bab ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junub. Qala fankhonastu minhu. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan saya di sebuah jalan dari jalan-jalan Madinah. Kemudian Rasulullah berjalan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah karena pada waktu itu dia sedang junub, maka akhirnya dia berusaha untuk mencari kesempatan untuk lari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ketika dia lihat Rasulullah sudah tidak memperhatikannya lagi, maka dia pun akhirnya ya berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpisah untuk apa? Berpisah untuk mandi junub. Ya, karena dia sedang junub, maka dia ya berusaha untuk mencari kesempatan ya berpisah dengan Nabi untuk mandi junub, kemudian kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Ya, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya ketika sudah ya kembali lagi kepada Nabi, dari mana saja kamu wahai Abu Hurairah? Dia mengatakan, kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Wahai Rasulullah, tadi itu saya sedang junub. Ya, saya sedang junub dan saya tidak suka kalau saya duduk bersamamu, jalan bersamamu, sementara saya dalam kondisi sedang berhadas besar. Itu seakan-akan ya saya tidak menghargaimu. Ya, dia tidak suka kalau bersama dengan Nabi yang begitu terhormat kemudian dia dalam kondisi junub. Kemudian Rasulullah mengatakan, subhanallahi innal mu'min la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya orang mukmin itu bukanlah najis. Faedah yang kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jawazu ta'khiril ghusli minal janabah. Jadi boleh seseorang mengakhirkan mandi janabahnya, dan boleh orang yang junub untuk ya keluar menunaikan hajatnya pada saat dia sedang junub. Dia misalnya mau ke pasar atau mau ke kebunnya atau mau kemana saja boleh, meskipun dia sedang junub. Yang tidak boleh dia datangi adalah ya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang junub ya tidak boleh masuk ke dalam masjid. Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Orang yang junub tidak boleh tawaf dan yang lainnya. Adapun sekedar yang menunaikan kebutuhan-kebutuhannya yang lain seperti berjalan ke rumah temannya atau berjalan ke pasar, maka ini tidak ada masalah. Dan boleh mengakhirkan mandi wajibnya. Ya, karena seandainya mengakhirkan mandi wajib yang merupakan sebuah dosa, maka pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menegur Abu Hurairah dalam masalah ini. Pasti Nabi mengatakan kepadanya, wahai Abu Hurairah, ya kenapa kamu ya mengakhirkan mandi wajibmu dan keluar berjalan ke jalan-jalan sementara kamu sedang junub? Tapi Nabi tidak mengatakan hal seperti itu. Dan ini menunjukkan bolehnya, karena dalam kaidah usul ya disebutkan bahwasanya ya ta'khirul bayani an waqtil hajah haram. Tidak boleh mengakhirkan sebuah penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Di sini waktu yang dibutuhkan, seandainya berjalan-jalannya orang yang junub adalah sesuatu yang haram, maka pasti Nabi akan menjelaskannya. Namun karena tidak ada penjelasan, maka itu menunjukkan bahwasanya boleh bagi orang yang junub untuk kemudian keluar menunaikan hajatnya dan sebagainya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua adalah dari hadis ini kita melihat bagaimana syiddatu ihtirami sahabat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana penghormatan dan penghargaan para sahabat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meskipun dia tidak pernah mendengarkan bahwasanya tidak boleh, bahwasanya ada larangan ia duduk bersama dengan Nabi pada saat sedang junub, tapi secara fitrahnya dia, ya secara adab yang dia miliki, pengagungannya yang sangat besar kepada Nabi, sehingga dia tidak merasa risih dengan kondisinya duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat dia sedang junub. Ini merupakan tidak lahir begitu saja, kecuali adanya memang pengagungan dan penghormatan yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para sahabat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, radhiyallahu anhum, ya Allah sudah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga golongan yang menyesatkan para sahabat, ya orang-orang Syiah, yaitu tidak boleh kita terima dan tidak boleh kita benarkan. Yang selalu mencela para sahabat, yang selalu melaknat para sahabat,
Padahal mereka orang-orang yang sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan ditazkiyah oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat subhanallah. Jadi kalimat subhanallah itu bisa digunakan untuk mengingkari sesuatu, dan bisa digunakan untuk pada saat kita sedang takjub dengan sesuatu, merasa kita takjub dengan sesuatu, pemandangan yang indah atau lantunan bacaan Al-Quran yang indah, maka kita mengatakan subhanallah atau masya Allah. Dan boleh juga kita gunakan kalimat subhanallah untuk mengingkari sesuatu. Ada sesuatu yang kita lihat yang tidak sesuai dengan syariat, kita mengingkarinya, kita boleh mengatakan subhanallah. Jadi subhanallah bukan cuman dikatakan pada saat kita sedang merasa takjub dengan sesuatu, tapi juga pada saat kita mengingkari sesuatu. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi mengingkari apa yang diperbuat oleh Abu Hurairah dan mengatakan subhanallah, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Dan ini faedah yang keempat, bahwasanya orang mukmin itu tidak najis dalam artian najisnya bukan najis maknawi. Jadi orang muslim tidak najis secara maknawi. Adapun secara hakiki atau secara hissi, maka seorang mukmin itu boleh saja bernajis. Misalnya ada yang kencing di celananya, bayinya misalnya dia gendong kemudian kencing di pakaiannya, maka pada kondisi yang seperti itu dia sedang membawa najis. Ini najis secara hakiki, namun bisa dihilangkan dengan membersihkannya. Adapun secara maknawi, maka seorang muslim tidaklah najis. Dia merupakan tahir, suci, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia. Al-insanu tahirun hayyan wa mayyitan. Beda dengan hewan. Kalau hewan, misalnya kambing, kalau dia masih hidup maka dia suci. Tapi kalau dia menjadi bangkai, dia mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka dia menjadi najis. Adapun manusia, manusia dia hidup, dia tahir, suci, dia meninggal dunia, dia juga masih suci. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Innamal musyrikuna najisun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan najis yang dimaksud dalam ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan secara hakiki. Artinya apa? Ketika misalnya kita bersentuhan dengan orang kafir, maka kita tidak diwajibkan untuk mencuci tangan kita, dan kita tidak mengatakan bahwasanya orang kafir tersebut adalah najis secara hakikinya, secara zahirnya, bukan. Tapi dia najis secara maknawinya, bukan secara zahirnya. Kenapa demikian? Karena jika sekiranya orang-orang kafir itu adalah najis, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi laki-laki beriman untuk menikah dengan wanita-wanita ahli kitab. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang ahli kitab, dan boleh bagi seorang laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita dari ahli kitab. Yang sekiranya mereka adalah orang-orang najis, maka tentu saja tidak boleh menikahinya. Kenapa demikian? Karena pasti akan menimbulkan kesusahan yang sangat berat. Setiap bersentuhan dengan istrinya, harus mencuci lagi badannya. Tapi sekali lagi bahwasanya orang musyrik dan orang-orang kafir, mereka memang najis, tapi najisnya secara maknawi dan bukan secara hissi atau hakiki. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah ghasala yadayhi. Afwan, kita tidak bacakan bahasa Arabnya, langsung saja kita terjemahkan. Jadi ini tentang tata cara mandi wajibnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana caranya Rasulullah ketika mandi wajib. Riwayat yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah ketika mandi wajib atau mandi junub, ya maka Rasulullah akan mencuci kedua tangannya. Jadi pertama mencuci kedua tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya ketika mau sholat. Kemudian ia menyela-nyela rambutnya, di sela-sela rambutnya sampai basah semuanya. Kemudian yang keempat, ia menyiram kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, ia menyiram seluruh tubuhnya, menyiram seluruh tubuhnya. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ia mencuci kedua tangannya. Kemudian yang kedua, ia mencuci kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudunya ketika mau salat. Kemudian yang keempat, menyela-nyela rambutnya sebagaimana yang pertama tadi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, menyiram kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, yang menyiram seluruh tubuhnya. Kemudian yang ketujuh, menyiram kedua kakinya. Jadi ada 2 tambahan di sini. Tambahan yang pertama adalah ia mencuci kemaluannya, kemudian yang kedua adalah mencuci kedua kakinya. Riwayat yang ketiga dari Maimunah radhiyallahu anha, ya keduanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ya Rasulullah akan mencuci kedua tangannya. Ya mencuci kedua tangannya, kemudian yang kedua mencuci kemaluannya. Kemudian yang ketiga mencuci tangannya lagi. Dicuci lagi tangannya, digosokkan ke tanah atau ke dinding. Ya digosokkan ke tanah atau ke dinding. Kemudian yang keempat, berwudu sebagaimana wudu ketika ingin sholat, tapi sampai mencuci tangan saja, ya, sampai mencuci tangan saja. Setelah mencuci tangan, Rasulullah ya menyiramkan air ke kepalanya, ya, disiramkan air ke kepalanya. Kemudian yang berikutnya menyiram seluruh tubuhnya. Kemudian yang terakhir ia mencuci kedua kakinya. Tambahan yang ada di hadis ini adalah ya Rasulullah mencuci lagi tangannya setelah mencuci kemaluannya. Jadi jamaah sekalian, ya kita menggabungkan ketiga riwayat ini, maka kita mengatakan urutannya adalah yang pertama mencuci kedua tangan. Ini tentu saja setelah berniat, ya setelah berniat mencuci kedua tangan. Ya, kemudian setelah itu ya mencuci kemaluan. Kemudian mencuci lagi kedua tangan. Kemudian berwudu sebagaimana wudu kita ketika mau salat. Kemudian yang kelima menyela-nyela rambut dengan air sampai ya basah semuanya. Kemudian yang keenam, yang menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketujuh, yang menyiram seluruh badan kita dimulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Kemudian yang kedelapan, yang menyiram lagi kedua kaki kita dan selesai. Yaitu urutannya. Dan mandi wajib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam. Ya, ada namanya al-ghuslul kamil, ya mandi yang sempurna. Ada juga al-ghuslu al-mujzi. Ada mandi yang sekedar mengangkat hadas besar saja. Ya, adapun al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna adalah mandi yang telah kita jelaskan tadi. Adapun mandi yang kedua, al-ghuslu al-mujzi, ya mandi yang sekedar mengangkat hadas besar, itu cukup dengan niat dan membasahi semua badan. Mau mulai dari sebelah kiri, sebelah kanan, mau mulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu boleh. Ya, dari bawah ke atas bagaimana? Ya misalnya lompat ke sungai, itu dari bawah ke atas. Jadi boleh. Ya. Yang penting sudah ada niat dan semua anggota tubuh kita sudah basah, maka itu sudah mengangkat hadas besarnya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya kita percepat karena waktu. Dari Aisyah juga dia mengatakan kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin
naktarifu minhu jami'an. Ya, saya kadang-kadang mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu nampan, ya, dan kami mengambil gayun itu kadang-kadang bergantian. Ya, kadang-kadang Rasulullah ingin merebut gayungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, faedah yang kita ambil dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya bahwasanya antara suami dengan istri maka itu tidak ada yang namanya aurat yang tidak boleh dilihat. Ya. Karena kalau misalnya sesama perempuan, ya maka ada batasan-batasan auratnya antara perempuan dengan mahramnya dari laki-laki, ada juga batasan-batasan auratnya. Adapun antara suami dengan istri maka tidak ada batasan, ya tidak ada batasan auratnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini merupakan ya di antara sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya bagi suami istri ya hendaknya mandi bersama dengan istrinya. Ya. Dan ini bagi yang suami istri. Ya, kalau yang masih bujang insyaallah menyusul. Karena ya mandi tersebut akan kembali ya merefresh ya, perasaan cinta di antara suami dengan istrinya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat jaa Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'a. Jadi dari Ummu Salamah istrinya Rasulullah, dia mengatakan suatu ketika ya datanglah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah mamanya atau ibunya Anas bin Malik. Dia datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebaikan, tidak malu terhadap kebenaran. Ya, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah seorang wanita wajib untuk mandi junub ketika dia mimpi basah? Ya, Nabi mengatakan dia wajib untuk mandi junub kalau dia melihat air, ya, ketika dia melihat cairan. Jadi Ummu Salamah ya sebenarnya ketika datang Ummu Sulaim ini bertanya, dia sangat malu karena pertanyaan yang ditanyakannya adalah ya pertanyaan yang sensitif bagi perempuan. Namun Ummu Sulaim ya karena ini dia rasa sesuatu yang penting untuk dia tanyakan, maka dia pun memberanikan dirinya untuk ya bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia memberanikan dirinya, dia tetap seorang wanita yang punya rasa malu dan dia memulainya dengan sebuah muqaddimah. Ya, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah tidak malu terhadap kebenaran? Ya, jadi ini kecerdasan dari Ummu Sulaim juga, tidak langsung bertanya, tidak to the point. Ya, karena pertanyaannya ini mengandung sesuatu yang malu bagi perempuan, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, Allah itu kan tidak malu terhadap kebenaran. Ya, otomatis Rasulullah mengatakan betul Allah tidak malu terhadap ya kebenaran. Kemudian dia mempertanyakan pertanyaannya. Kenapa ini dipertanyakan? Karena kebanyakan yang dijelaskan oleh Nabi adalah yang mimpi basah itu adalah laki-laki. Adapun perempuan, Nabi tidak pernah mengatakan bahwasanya perempuan juga itu mimpi basah. Namun karena perempuan yang bertanya, itu artinya boleh saja terjadi pada perempuan mimpi basah. Ya, bisa saja dia mengalaminya. Dan ketika dia mengalaminya, ya, dan ada air ketika dia bangun dan ternyata memang ada cairan, maka dia wajib untuk mandi junub. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Ya, hukum asalnya syariat tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sampai ada dalil yang menjelaskannya. Jadi kalau ada dalil umum, maka dalil umum itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, sebagaimana misalnya dalam banyak ayat dan banyak hadis yang diajak berbicara adalah laki-laki. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman, amanu,
kutiba alaikum, alaikum bukan alaikunna, bagi kalian wahai para wanita, tapi yang dikatakan adalah kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian para lelaki. Namun ya, tidak dipahami bahwasanya yang wajib berpuasa cuman laki-laki saja, tapi semuanya laki-laki dan perempuan, sampai ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian hadis yang berikutnya ke-39 dalam urutan hadis-hadis kita, An Aisyah radhiyallahu anha, atau kita langkai itu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi lafdhin wa illam yunzil. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwasanya ya ketika seorang suami sudah ya bersungguh-sungguh terhadap istrinya, ya sudah bersungguh-sungguh terhadap istrinya, maka dia sudah wajib mandi junub meskipun tidak sampai orgasme, ya, meskipun tidak sampai keluar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini diambil sebuah hukum bahwasanya bagi suami istri ketika melakukan hubungan maka sudah wajib untuk mandi meskipun tidak sampai orgasme. Ya, afwan sedikit bahasanya sensitif ya, tapi ini ya, sebagaimana perkataan siapa tadi, Ummu Sulaim, dia mengatakan Allah tidak malu terhadap kebenaran. Ini kebenaran yang kita sampaikan, ya meskipun sedikit sensitif, ya tetap kita sampaikan. Jadi intinya bukan nanti seseorang itu orgasme kemudian baru wajib untuk mandi, tapi kalau sudah berhubungan maka dia sudah wajib mandi. Adapun hadis yang mengatakan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu dari air, ya, maksudnya nanti kalau orgasme baru mandi, maka sebagian ulama mengatakan hadis ini sudah mansukh, ya sudah terhapus, dan yang menghapusnya adalah hadis ini. Kemudian dalam masalah berhubungan juga, ya ulama kita memberikan sebuah patokan, ya, sebuah patokan kapan seorang suami dan seorang istri wajib untuk mandi junub. Dan ya ini sudah kita jelaskan kemarin di Masjid Ancol di pesantren, ya bahwasanya kaidahnya adalah ya kita memberikan permisalan dengan sendok saja ya. Jadi kalau misalnya kepala sendok itu sudah tenggelam, maka sudah wajib untuk mandi. Ya, meskipun tidak sampai tenggelam sendoknya, kalau sudah tenggelam kepala sendoknya, maka sudah wajib mandi. Ya, kenapa demikian? Karena ada hadis lain yang mengatakan idzal taqal khitanul khitana wajibal ghuslu. Ya, ketika khitan, ya, alat khitan bagi laki-laki adalah kepala sendok tersebut. Ya, adapun kepala khitan bagi perempuan ya sudah dimaklumi juga. Maka dari hadis ini, ya maka ulama kita mengatakan bahwasanya ya kaidahnya di situ adalah ya itu tadi. Ya ketika itu sudah tenggelam, maka sudah wajib untuk mandi junub. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kecuali bagi yang masih bujang insyaallah. Hadis yang terakhir adalah kita langsung bacakan saja terjemahannya. Ya pernah ada seorang sahabat yang mengatakan Nabi itu kalau mandi wajib dengan satu sok saja airnya, sekitar 4 liter saja airnya, tidak banyak. Ya, kemudian ada orang yang mengatakan ya kalau satu sok saya tidak cukup. Ya, kemudian sahabat ini mengatakan satu sok itu cukup untuk mandinya Rasulullah SAW, padahal rambutnya Rasulullah lebih panjang daripada rambutmu. Artinya ya bisa saja cukup ketika kita mau untuk ya berhemat, tapi kalau tidak berhemat maka otomatis tidak cukup. Ya saya kira demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.